Digempur habis-habisan hingga 20 tembakan, Thailand U17 dihajar Cina. Betul, kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk Akui kita Harimau benar-benar Malaya fokus sudah tertinggal jauh dari timnas Indonesia, media Malaysia, menyedihkan. سلام خدمت بینندگان محترمی که فوتبال افغانستان را تماشا کردن و این جوان‌ها و این شیر بچه‌های افغانستان را تماشا کردن با این فوتبال بسیار جالب. Pelatih Afghanistan bilang timnya punya peluang bagus senggol timnas U17 Indonesia. Digempur habis-habisan hingga 20 tembakan, Thailand U17 dihajar Cina. Thailand tak berkutik usai digempur habis-habisan oleh Cina dengan kalah 0-2 dalam laga terakhir grup A Piala Asia U17 2025 di Oka Stadium, Taif, Jeddah, Kamis, 10 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan Cina ini didapatkan melalui gol yang dicetak Bunyaming Abduushalamu pada menit ke-55 p dan Jiang Zikin 59. Hasil ini membuat Thailand pulang tanpa membawa 1 poin pun dari Piala Asia U17 2025. Bahkan Thailand dipastikan keluar sebagai juru kunci grup A Piala Asia U17 2025. Gol kemenangan Cina tercipta di babak kedua. Pemain andalan mereka, Bunyamin Abdusalam, membuka skor pada menit ke-56 lewat titik putih setelah pelanggaran di kotak penalti. Hanya 3 menit berselang, Abdusalam kembali mencatatkan kontribusi penting dengan memberikan assist kepada Jiang Zikin yang mencetak gol kedua Cina. Kekalahan ini menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Thailand U17. Sebelumnya, mereka tumbang 1-4 dari Uzbekistan dan 1-3 saat melawan tuan rumah Saudi Arabia. Alhasil, Thailand menutup fase grup di posisi buncit tanpa 1 poin pun. Secara statistik, Thailand mencetak hanya 2 gol dan kebobolan 9 kali dari 3 pertandingan. Lini belakang terlihat rapuh, dan serangan mereka kurang tajam. Performa yang tidak konsisten dan tekanan bermain di ajang besar seperti ini menjadi faktor penyebab tersingkirnya mereka lebih awal. Piala Asia U17 2025 berlangsung sejak awal April di Arab Saudi, dengan grup A memainkan semua pertandingannya di kota Taif. Ajang ini menjadi panggung penting bagi pemain muda Asia untuk unjuk kemampuan dan membuka peluang ke jenjang yang lebih tinggi. Dari grup ini, Uzbekistan U17 tampil dominan dan melaju sebagai juara grup dengan 3 kemenangan. Saudi Arabia U17 menyusul sebagai runner-up dengan 2 kemenangan. Sementara Cina U17 finish di peringkat ketiga dengan 1 kemenangan. Tersingkirnya Thailand U17 menandai perlunya evaluasi serius dari Federasi Sepak Bola Thailand dalam membina pemain usia muda. Kegagalan ini bisa menjadi titik balik untuk memperbaiki sistem pembinaan usia dini agar lebih kompetitif di level Asia. Akui Harimau Malaya sudah tertinggal jauh dari timnas Indonesia, media Malaysia, menyedihkan. Publik Malaysia kini telah menyadari bahwa tim nasional mereka telah tertinggal jauh dari timnas Indonesia. Seperti diketahui, baru-baru ini, timnas U17 Indonesia berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur prestasi, setelah sebelumnya bertindak sebagai tuan rumah. Di Piala Asia U17 2025, timnas U17 Indonesia tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Memainkan pertandingan pembuka kontra Korea Selatan, tim besutan Nova Arianto secara mengejutkan mampu meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan timnas U17 Indonesia itu dicetak oleh Evandra Florasta melalui eksekusi penalti di menit 92. Kemudian, di pertandingan kedua, skuad muda Garuda sukses menggilas Yaman dengan skor 4-1. Berkat 2 kemenangan tersebut, timnas U17 Indonesia telah memastikan tempatnya di babak perempat final Piala Asia U17 2025.
Tak hanya itu, kelolosan dari fase grup Piala Asia U17 2015 juga sekaligus akan mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kesuksesan Indonesia tak hanya ditunjukkan di level usia muda, tim senior saat ini juga sedang berjuang untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Menariknya, Timnas Indonesia merupakan satu-satunya perwakilan negara Asia Tenggara yang berhasil melaju hingga kualifikasi putaran ketiga. Dalam putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sejauh ini, hingga pertandingan ke-8, Jepang menjadi tim pertama yang mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Tim besutan Hajime Moriyasu memantapkan posisinya sebagai juara grup C. Sementara itu, satu tiket langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup C masih dapat diperebutkan oleh 3 tim. Ketiga tim tersebut adalah Australia, Arab Saudi, dan Indonesia. Australia sementara ini menempati peringkat 2 dengan catatan 13 poin. Arab Saudi menyusul di urutan ketiga dengan 10 poin. Sedangkan Indonesia ada di posisi keempat dengan torehan 9 poin. Dua tim lainnya yakni Bahrain dan Cina sama-sama dipastikan telah gugur karena hanya mengemas 6 poin dalam 8 pertandingan. Melihat kejayaan Timnas Indonesia belakangan ini, publik Malaysia pun menyadari bahwa Harimau Malaya telah tertinggal jauh. Hal itu diungkapkan oleh salah satu media setempat yakni New Straits Times dalam laporannya. Kita dulu mengatakan bahwa sepak bola Malaysia lebih maju dari Indonesia. Sekarang tidak lagi, tulis New Straits Times. Kebenaran yang menyedihkan adalah Malaysia telah tertinggal jauh dari tetangganya dalam pengembangan sepak bola dalam beberapa tahun terakhir. Dan sekarang pengingat yang menyedihkan. Kualifikasi Indonesia kemarin untuk Piala Dunia U17 Qatar 2025 telah menciptakan kehebohan di seluruh wilayah. Hal itu datang dari negara yang diskors oleh FIFA kurang dari 1 dekade lalu. Pelatih Afghanistan bilang timnya punya peluang bagus senggol Timnas U17 Indonesia. Pelatih Afghanistan menyatakan timnya punya peluang mencuri poin menghadapi Timnas U17 Indonesia pada laga pamungkas grup C. Timnas U17 Afghanistan akan berjumpa Indonesia pada laga terakhir fase grup Piala Asia U17 2025, Kamis, 10 April 2025 malam. Melihat kondisi kedua tim di klasemen grup C, rasanya pertemuan besok malam akan menjadi duel kurcaci melawan raksasa. Afghanistan adalah tim terburuk di grup tersebut yang sudah dipastikan tersingkir dari turnamen. Mereka selalu kalah dalam 2 laga melawan Korea Selatan dan Yaman, tak pernah mencetak gol dan telah kebobolan 8 gol. Sebaliknya, Indonesia secara mengejutkan menjadi tim terkuat meski dihadapkan dengan lawan sulit. Pada laga pertama kontra Korea Selatan, Evandra Florasta dan kawan-kawan menampilkan pertahanan kukuh dan menghukum lawan lewat penalti, untuk menang 1-0. Pada laga kedua kontra Yaman, Garuda Asia membantai tim yang dianggap setara dengan skor 4-1. Melihat kondisi di atas, Afghanistan semestinya bergidik menghadapi Indonesia yang memenangi tiket ke Piala Dunia U17 2025. Nyatanya pelatih Elias Manwocher dengan percaya diri berkata timnya punya peluang. Ini mungkin sulit, tetapi setelah menganalisis laga Indonesia sebelumnya, saya pikir peluang kami cukup bagus, ujar Manwocher di laman resmi AFC. Mereka adalah tim bagus tapi kami akan keluar untuk bertarung, tegasnya. Entah dari sudut pandang mana Manwocher merasa anak asuhnya bisa menyaingi keperkasaan Garuda Asia. Barangkali Manwocher mendengar pernyataan pelatih Indonesia Nova Arianto, bahwa tim utama akan diistirahatkan pada laga ini. Setelah memastikan diri menjadi juara grup, memang sebaiknya memberi kesempatan pada pemain yang belum bermain. Lagi pula, laga 8 besar sudah menanti 4 hari berselang. Kami akan mencoba beberapa pemain yang belum berkompetisi di Piala Asia U17 ini, ujar pelatih 44 tahun tersebut. Pemain pelapis seperti Josh Holong diprediksi akan bermain, dan pemain kunci seperti Evandra Florasta akan diistirahatkan. Pada saat bersamaan, Korea Selatan akan bentrok dengan Yaman untuk memperebutkan runner-up grup C. Indonesia akan berjumpa runner-up grup D pada babak perempat final pada 14 April.